Baik, selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai Segmented Reporting, Investment Center, Evaluation and Transfer Pricing. Baik, sebelum presentasi dimulai, ada baiknya kami memperkenalkan anggota kelompok 6, yaitu yang pertama, Ida Yurate Weda Dwijayani dengan 3 digit NIM terakhir 155, lalu yang kedua ada saya sendiri, Ayu Cantika Amanda dengan 3 digit NIM terakhir 259, lalu ada Kadek Doni Dananjaya dengan 3 digit NIM terakhir 220, dan yang terakhir Ida Ayu Kade Indri Dwi Gita Putri dengan 3 digit NIM terakhir 255. Adapun topik pembahasan yang akan dibahas pada presentasi kali ini yaitu yang pertama akuntansi pertanggungjawaban, yang kedua desentralisasi, yang ketiga metode pengukuran kerja segmen, dan yang terakhir sistem pelaporan dan harga transfer. Baik, materi yang pertama yaitu akuntansi pertanggungjawaban akan dibawakan oleh saya sendiri. Akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan oleh para manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka. Idealnya, sistem akuntansi pertanggungjawaban ini mencerminkan dan mendukung struktur dari sebuah organisasi. Perusahaan yang memiliki beberapa pusat pertanggungjawaban biasanya memilih salah satu dari dua pendekatan pengambilan keputusan untuk mengelola kegiatan yang rumit dan beragam. Adapun manfaat dari akuntansi pertanggungjawaban ini yaitu yang pertama, sebagai alat pengendalian manajemen, di mana dalam hal ini akuntansi pertanggungjawaban penting dalam proses perencanaan dan pengendalian kegiatan organisasi karena dapat menekankan hubungan antara informasi dengan jasa yang bertanggung jawab terhadap pencarian dan realisasinya. Manfaat yang kedua yaitu sebagai dasar dalam penyusunan anggaran. Maksud dari manfaat ini yaitu oleh karena sistem akuntansi pertanggungjawaban ini merupakan sistem akuntansi yang dipola sesuai dengan tanggung jawab dari setiap bagian dari dalam organisasi, maka sistem ini didesain untuk menyediakan informasi keuangan secara terpisah bagi setiap unit organisasi, yaitu berdasarkan wewenang dan tanggung jawabnya. Adapun manfaat yang ketiga yaitu sebagai alat untuk memotivasi manajer, di mana manfaat ini itu akuntansi pertanggungjawaban ini dapat digunakan sebagai motivasi manajer karena dalam akuntansi pertanggungjawaban dikenal dengan adanya sistem reward dan punishment, yaitu penghargaan dan hukuman, yang dimana jika seseorang akan termotivasi untuk bekerja, maka ia yakin kinerjanya akan mendapatkan suatu penghargaan. Lalu, manfaat akuntansi pertanggungjawaban yang keempat yaitu sebagai alat penilaian kinerja manajer pusat pertanggungjawaban, di mana dalam sistem akuntansi pertanggungjawaban ini, manajer pusat pertanggungjawaban akan diberi wewenang dalam menjalankan tanggung jawabnya dan mencapai sasaran yang diberikan manajemen. Dengan adanya tanggung jawab ini, maka kinerja manajemen akan lebih mudah dinilai. Penilaian kinerja ini dilakukan dengan menetapkan ukuran kinerja yang sesuai dengan karakteristik setiap unit organisasi. Maka, dalam mengevaluasi pengukuran kinerja manajer pusat pertanggungjawaban ini, ada 3 kriteria yang digunakan, yaitu efisien, efektivitas, dan ekonomis. Selanjutnya yaitu ada pusat pertanggungjawaban atau responsibility center. Pengertian dari pusat pertanggungjawaban atau responsibility center merupakan suatu unit yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan dalam unit yang dikelolanya. Adapun tujuan dari pusat pertanggungjawaban atau responsibility center ini yaitu untuk mengukur dan mendorong kinerja unit organisasi dan manajer unit yang bersangkutan.
Hasil-hasil dari setiap pusat pertanggungjawaban ini bisa diukur berdasarkan informasi yang dibutuhkan manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka. Baik, adapun 4 jenis utama pertanggungjawaban atau responsibility center, yaitu yang pertama, pusat biaya atau cost center, yang kedua, pusat pendapatan atau revenue center, lalu yang ketiga ada pusat laba atau profit center, dan yang terakhir ada pusat investasi atau investment center. Baik, jenis yang pertama yaitu ada pusat biaya atau cost center. Pusat biaya adalah suatu pusat pertanggungjawaban yang manajernya bertanggung jawab hanya terhadap biaya. Misalnya, departemen produksi atau pabrik yang mengendalikan biaya manufaktur tetapi tidak mengatur harga atau membuat keputusan pemasaran. Ukuran kinerja ini adalah dievaluasi seberapa baik biaya produksi dikendalikan. Nah, pusat biaya ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pusat biaya standar, yang dimana merupakan pusat biaya yang sebagian besar hubungan antara input dan outputnya dapat ditentukan secara jelas. Lalu ada pusat biaya kebijakan, di mana merupakan pusat biaya yang sebagian besar hubungan antara input dan outputnya tidak dapat atau sulit ditentukan. Lalu selanjutnya ada pusat pendapatan atau revenue center. Pusat pendapatan ini merupakan suatu pusat pertanggungjawaban yang manajernya hanya bertanggung jawab terhadap penjualan. Misalnya, departemen pemasaran atau penjualan. Departemen ini mengatur harga dan memproduksi penjualan. Karena itu, departemen ini dievaluasi sebagai pusat pendapatan. Ukuran kinerja dari pusat ini yaitu pada omset penjualan yang dihasilkan. Adapun selisih volume penjualan yang dimana menunjukkan dampak perubahan volume penjualan terhadap pendapatan dengan anggapan tidak terjadi perubahan harga jual. Yang dimana terdapat rumus cara mencari selisih harga jual dan selisih volume penjualan, yaitu yang pertama, selisih harga jual sama dengan harga jual sesungguhnya dikurangi harga jual yang dianggarkan dikali volume penjualan yang dianggarkan. Lalu, selisih cara mencari volume penjualan itu yaitu volume penjualan sesungguhnya dikurangi volume penjualan yang dianggarkan lalu dikali dengan harga jual yang dianggarkan. Baik, selanjutnya yaitu jenis yang ketiga yaitu pusat laba atau profit center. Pusat laba merupakan suatu pertanggungjawaban yang manajernya bertanggung jawab terhadap penjualan dan biaya. Adapun profitabilitas manajer pusat laba ini dapat diukur dengan 5 tipe pengukuran, yaitu yang pertama, contribution margin, merupakan ukuran prestasi yang penting karena menunjukkan dampak perubahan volume penjualan terhadap laba. Lalu yang kedua ada laba langsung, yang dimana menunjukkan jumlah kontribusi pusat laba untuk menutup biaya overhead umum dan laba perusahaan. Lalu yang ketiga ada laba terkendali, yaitu merupakan laba langsung yang dikurangi biaya alokasi yang terkendali dengan anggapan bahwa seluruh biaya langsung merupakan biaya yang terkendali. Lalu ada yang keempat, laba sebelum pajak, yaitu merupakan tipe pengukuran ini dapat digunakan sebagai dasar perbandingan antara perusahaan-perusahaan lain dalam industri yang sama dan sebagai dasar analisis ekonomi lainnya mengenai potensi profitabilitas pusat laba. Lalu yang terakhir yaitu laba bersih, yaitu alasan menggunakan tipe pengukuran ini adalah yang pertama, dalam banyak hal, laba bersih adalah persentase tetap dari laba sebelum pajak, sehingga tidak ada manfaatnya memasukkan unsur pajak penghasilan. Yang kedua yaitu, keputusan-keputusan yang mempunyai dampak pada pajak penghasilan dibuat oleh kantor pusat. Lalu yang ketiga,
profitabilitas pusat laba tidak mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan-keputusan yang mempunyai dampak pada pajak penghasilan. Selanjutnya, jenis yang terakhir yaitu pusat investasi atau investment center. Pusat investasi yaitu suatu pusat pertanggungjawaban yang manajernya bertanggung jawab terhadap penjualan biaya dan investasi modal. Misalnya, dalam divisi-divisi selain memiliki kendali terhadap biaya dan keputusan penetapan harga, manajer divisi juga memiliki kekuasaan untuk membuat keputusan-keputusan investasi seperti penutupan dan pendirian suatu pabrik, yang dimana menghentikan atau meneruskan suatu lini produk ukuran kinerjanya adalah laba operasi dan pengendalian atas investasi. Baik, selanjutnya desentralisasi akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya yaitu menghitung dan menginterpretasikan return on investment, residual income, dan economic value added. Yang pertama yaitu return on investment. ROI merupakan ukuran kinerja yang paling lazim bagi suatu pusat investasi. Tingkat pengembalian minimum ditentukan perusahaan dan sama dengan hurdle rate yang disebut pada bagian ROI. Jadi return on investment ini perhitungannya dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pengembalian atas investasi, yang dimana ROI-nya dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu ROI sama dengan laba operasi dibagi dengan aktiva operasi rata-rata. Sedangkan aktiva operasi ini dihitung dengan rumus sebagai berikut, sama dengan aktiva operasi rata-rata yaitu nilai buku bersih awal ditambah dengan nilai buku bersih akhir lalu dibagi dua. Contohnya adalah sebagai berikut. Sebuah perusahaan mempunyai dua divisi yaitu divisi alfa dan beta. Laba bersih dari perusahaan alfa yaitu laba bersih dari divisi alfa yaitu $100.000, sedangkan laba bersih dari divisi beta yaitu $200.000. Dan apabila alfa menghabiskan investasi sebesar $500.000 untuk menghasilkan kontribusi sebesar $100.000, sementara beta menghasilkan investasi $2 juta untuk menghasilkan kontribusi sebesar $200.000. Jadi, rumus untuk menghitung ROI-nya adalah sebagai berikut. ROI alfa yaitu sebesar 0,20 didapat dari $100.000 dibagi dengan $500.000. Sementara ROI beta didapat sebesar 0,10 yang didapat dari perhitungan berikut ini yaitu $200.000 dibagi dengan $2 juta. Lalu selanjutnya penghitungan ROI yang kedua yaitu margin dan perputaran, di mana rumus ROI-nya adalah margin dikali perputaran yaitu laba operasi dibagi penjualan dikalikan dengan penjualan dibagi dengan aktiva operasi rata-rata. Contohnya adalah sebagai berikut. Selimar Company memperoleh laba operasi tahun lalu seperti yang ditunjukkan pada tabel laporan laba rugi berikut. Lalu diperoleh penyelesaian sebagai berikut, yaitu pada awal tahun nilai buku bersih dari aktiva operasi adalah sebesar $277.000, sedangkan pada akhir tahun nilai buku bersihnya dari aktiva operasi sebesar $323.000. Yang pertama yaitu dicari aktiva operasi rata-ratanya dengan rumus aktiva awal ditambah aktiva akhir dan dibagi dua, sehingga diperoleh hasil sebesar $300.000. Selanjutnya yaitu kita mencari marginnya dengan rumus laba operasi dibagi penjualan yaitu $48.000 dibagi dengan $480.000 sehingga diperoleh hasil sebesar 0,10 atau 10%. Lalu selanjutnya kita mencari perputarannya yaitu dengan rumus penjualan dibagi dengan aktiva operasi rata-rata yaitu $480.000 dibagi dengan $300.000 sehingga diperoleh hasil 1,6.
Dan akhirnya kita bisa menghitung ROI-nya dengan rumus yaitu margin dikali perputaran, yaitu 0,10 hasil yang tadi dikalikan dengan 1,6 sehingga diperoleh hasil sebesar 0,16 atau 16%. Baik, selanjutnya adapun keunggulan serta kelemahan dari return on investment ini. Yang pertama yaitu keunggulannya, terdapat 3 keunggulan. Yang pertama, ROI mendorong manajer untuk fokus pada hubungan antara penjualan, beban, dan investasi sebagaimana yang diharapkan dari seorang manajer pusat investasi. Yang kedua yaitu ROI mendorong manajer untuk fokus pada efisiensi biaya. Dan yang terakhir yaitu ROI mendorong manajer untuk fokus pada efisiensi aktiva operasi. Adapun kelemahan dari return on investment ini yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, ROI mengakibatkan fokus yang sempit pada profitabilitas divisi dengan mengorbankan profitabilitas keseluruhan perusahaan. Dan kelemahan yang kedua yaitu ROI mendorong para manajer untuk fokus pada kepentingan jangka pendek dengan mengorbankan kepentingan jangka panjang. Baik, materi berikutnya yaitu laba residu atau residual income. Residual income merupakan perbedaan antara laba operasi dan pengembalian dolar minimum yang disyaratkan atas aktiva operasi perusahaan. Baik, adapun rumus dari residual income atau RI ini yaitu sebagai berikut. RI sama dengan laba bersih dikurangi tingkat pengembalian minimum dikali dengan aset. Jadi, tingkat pengembalian minimum ini ditentukan perusahaan dan sama dengan Bradley rate yang disebutkan pada bagian ROI. Jika laba residu ini lebih besar daripada 0, maka divisi memperoleh lebih banyak tingkat pengembalian minimum yang diminta. Dan jika laba residu kurang dari 0, maka divisi memperoleh lebih sedikit tingkat pengembalian minimum yang diminta. Akhirnya, laba residu yang sama dengan 0 menunjukkan divisi memperoleh tepat sama dengan tingkat pengembalian minimum yang diminta. Lalu selanjutnya adapun contoh kasus dari perhitungan residual income ini. Sebagai berikut, di mana PT ABC memiliki aset sebesar 100 juta rupiah dan laba bersihnya sebesar 25 juta rupiah. Kemudian tingkat pengembalian minimumnya adalah sebesar 20%. Jadi perhitungan residual income-nya adalah sebagai berikut. Yang dimana dengan rumus laba bersih dikurangi tingkat pengembalian minimum dikali dengan aset, yaitu 25 juta dikurangi 20% dikali 100 juta, sehingga diperoleh hasil akhir sebesar 5 juta rupiah. Kesimpulannya, PT ABC berhasil meraih target untuk pendapatan bersih karena hasilnya positif atau di atas 0. Artinya, kinerja perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari investasi aset adalah bagus. Selanjutnya, adapun keunggulan serta kelemahan dari residual income ini. Keunggulannya itu ada 3. Yang pertama yaitu menggunakan perhitungan residual income membuat semua pusat laba di perusahaan mempunyai target laba yang serupa, yaitu sesuai dengan modal yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. Hal ini perhitungannya akan sangat bergantung pada modal. Keunggulan yang kedua yaitu tarif beban pada residual income berbeda ketika dihadapkan dengan aktiva yang punya rasio yang berbeda, sehingga perhitungannya bisa diandalkan. Dan keunggulan yang terakhir yaitu penghasilan minimum atau laba ekonomis yang menjadi target menjadi sangat diperhitungkan di sini. Adapun kelemahan dari residual income ini terdapat 3 kelemahan. Yang pertama yaitu apabila digunakan untuk menilai kinerja masing-masing divisi perusahaan, itu tidak tepat. Mengapa tidak tepat? Karena tidak bisa membandingkan kinerja satu divisi dengan divisi lainnya. Kelemahan yang kedua yaitu residual income adalah perhitungan yang lebih cocok untuk target jangka pendek karena bergantung pada aktiva lancar dan manajer pusat laba lebih berorientasi ke sana.
Jadi perhitungannya tidak bisa digunakan untuk jangka panjang. Lalu kelemahan yang terakhir yaitu divisi yang lebih besar akan lebih diuntungkan di perhitungan ini. Sedangkan divisi yang lebih kecil menjadi seolah tidak terlihat kontribusinya. Baik, materi selanjutnya yaitu nilai tambah ekonomi atau economic value added. Economic value added merupakan laba bersih yang dikurangi dengan total biaya modal tahunan. Jika economic value added ini positif, maka perusahaan sedang menciptakan kekayaan. Dan sebaliknya, jika negatif, maka perusahaan sedang menyiapkan modal. Baik, selanjutnya yaitu rumus dari perhitungan economic value added atau EVA ini. Yang dimana rumusnya adalah sebagai berikut. EVA sama dengan laba operasi setelah pajak dikurangi dengan persentase biaya modal aktual dikali dengan total modal yang dipakai. Contoh dari perhitungan EVA ini adalah sebagai berikut. Berikut merupakan data dari Selimar Company yang dimana penjualannya itu sebesar $480.000 dikurangi dengan HPP atau harga pokok penjualan sebesar $200.000 sehingga diperoleh margin kotor sebesar $258.000. Yang dimana margin kotor ini selanjutnya dikurangi dengan beban penjualan dan administrasi sehingga diperoleh laba operasi sebesar $48.000. Selanjutnya dikurangi pajak penghasilan sebesar 30% sehingga diperoleh laba bersih sebesar $33.600.000. Jumlah modal yang dipakai sama dengan $300.000 dengan biaya modal aktual Selimar Company ini yaitu sebesar 10% sehingga diperoleh EVA yaitu laba operasi setelah pajak dikurangi persentase biaya modal aktual dikali total modal yang dipakai dan diperoleh hasil sebesar $3.600. Lalu selanjutnya adapun keunggulan serta kelemahan dari economic value added ini. Yang pertama yaitu keunggulannya, terdapat 3 keunggulan dari economic value added ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, EVA dapat menyelaraskan tujuan manajemen dan kepentingan pemegang saham. Yang kedua yaitu EVA memberikan pedoman bagi manajemen untuk meningkatkan laba operasi tanpa tambahan dana atau modal. Dan keunggulan yang terakhir yaitu EVA merupakan sistem manajemen keuangan yang dapat memecahkan semua masalah bisnis. Selain keunggulan tadi, adapun kelemahan dari EVA ini yang terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sulitnya menentukan biaya modal yang benar-benar akurat, khususnya biaya modal sendiri, yang dimana dalam perusahaan go publik biasanya mengalami kesulitan ketika melakukan perhitungan sahamnya. Lalu adapun kelemahan yang kedua yaitu analisis EVA ini hanya mengukur faktor kuantitatif saja, sedangkan untuk mengukur kinerja perusahaan secara optimum, perusahaan harus berdasarkan pada faktor kuantitatif dan kualitatif. Baik, materi berikutnya mengenai metode evaluasi kinerja manajer akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila terdapat salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami tutup dengan selamat pagi dan terima kasih.